Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasa Putra Muklisin dengan NIM 1902046028. Pada kali ini insya Allah akan mempresentasikan materi pada mata kuliah kemahiran dan litigasi dengan materi teori-teori penyebab terjadinya konflik. Nah, pada materi kali ini kami dari kelompok 5 yang pertama akan memaparkan materi terkait konsep konflik dan sumber terjadinya konflik. Untuk materi pertama yaitu terkait konsep konflik dan sumber terjadinya konflik, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai pengertian konflik. Konflik adalah fenomena yang tak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia karena ia memang merupakan bagian yang inheren dari eksistensi manusia sendiri, mulai dari tingkat mikro, interpersonal sampai pada tingkat kelompok, organisasi, komunitas, dan negara. Semua hubungan manusia dan manusia lainnya atau disebutkan hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan perusahaan dan lain-lain mengalami perkembangan, perubahan dan konflik. Kenapa ada konflik? Konflik ini muncul dari ketidakseimbangan dalam hubungan-hubungan. Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, kemudian ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, adanya sikap tidak simpati terhadap satu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Kemudian yang keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustasi, rasa tidak tenang, dan lainnya. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi. Kemudian ada beberapa pandangan tentang konflik yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan. Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang tidak sejalan. Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan nilai dan motivasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya. Suatu proses yang terjadi ketika suatu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu, dan serta kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu. Baik, kemudian kita lanjutkan dalam rumusan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik. Tentang penanganan konflik sosial dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yang dalam undang-undang tersebut disebut konflik adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik, maka sumber-sumber konflik dapat berupaya. Di antaranya yaitu yang pertama, permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya, sebagaimana yang telah tadi kita jelaskan sebelumnya di atas. Kemudian perseteruan antara umat beragama dan atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnis. Kemudian yang ketiga, sengketa batas wilayah desa, kabupaten kota, dan atau provinsi. Yang keempat, sengketa sumber daya alam antara masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha. Serta yang terakhir, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat dengan masyarakat. Sehingga jika kita mengacu dalam pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, maka sumber-sumber konflik dapat dikelompokkan menjadi 5 macam. Baik, setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep konflik dan sumber terjadinya konflik, maka kini kita membahas terkait teori-teori penyebab konflik. Ada banyak teori-teori terkait penyebab konflik. Namun dalam makalah ini kita akan membahas 6 teori penyebab konflik. Yaitu yang pertama, teori hubungan masyarakat.
Hubungan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan humas ialah suatu hubungan yang harus dijalin oleh setiap organisasi-organisasi yang ada, baik itu organisasi yang bersifat komersial maupun organisasi yang bersifat non-komersial. Hubungan masyarakat ini pasti ada di setiap organisasi dan kehadirannya tersebut tak dapat dicegah meskipun kita suka atau tidak menyukainya. Karena hubungan ini menentukan kelangsungan berjalannya suatu organisasi yang ada, di mana hubungan masyarakat memiliki arti penting sebagai sumber informasi yang terpercaya dari dulu hingga sekarang di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang maju, sehingga orang-orang dapat mengakses dengan informasi dengan sangat mudah. Hubungan masyarakat merupakan komunikasi yang terencana dengan menggunakan media kepada khalayak dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Dalam teori hubungan masyarakat ini terdapat dua fungsi hubungan masyarakat. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi konstruktif. Dianalogikakan sebagai penata jalan. Jadi hubungan masyarakat merupakan garda terdepan yang di belakangnya terdiri dari rombongan. Tujuan-tujuan perusahaan peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi untuk memenuhi kepentingan publik, mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen, menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik atau organisasi yang diwakilinya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi korektif, berperan sebagai pemadam. Ya, ini apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah-masalah atau krisis dengan publik, maka hubungan masyarakat harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Dalam menjalankan setiap kegiatannya, sebuah organisasi tidak selalu berjalan dengan mulus, namun terkadang sering terjadi perselisihan di antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, yang terkadang terjadi meskipun karena hal yang sepele, sehingga terjadilah perselisihan atau konflik yang harus diselesaikan di antara keduanya. Maka dalam teori ini dijelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberi solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara yang pertama, peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan toleransi agar masyarakat lebih saling menerima keberagaman dalam masyarakat. Kita lanjut untuk teori yang kedua yaitu teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia berupa fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau yang dialami. Menurut teori ini bahwa benturan kepentingan antar manusia dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan memancing tumbuhnya konflik. Adapun kebutuhan menurut teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Untuk substantif yaitu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, sandang, dan kekayaan. Kemudian untuk prosedural merupakan kepentingan manusia yang berhubungan dengan tata cara dalam pergaulan dengan masyarakat. Banyak orang yang merasa tersinggung jika ada perbuatan dengan tata cara yang tidak diharapkan. Kemudian psikologis merupakan kebutuhan yang bersifat non-material seperti penghargaan dan empati. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kemudian yang kedua, agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. Untuk yang ketiga, yaitu ada teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk menyelesaikannya perlu diadakan dialog dan perundingan sehingga kesepakatan dapat diterima semua pihak. Sasaran dalam teori ini yaitu membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu. Kemudian memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi yang sudah tetap. Kemudian yang ketiga yaitu melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. Para penganut teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan
masalah pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap. Adanya perkembangan sosial yang begitu tajam sangat cepat mempengaruhi prinsip masyarakat. Timbulnya konflik of interest yang memunculkan berbagai pola-pola baru dalam kehidupan sosial yang serba cepat di tengah perbedaan kebudayaan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat serta timbulnya kesenjangan sosial, ekonomi, hukum yang tidak sedikit mempengaruhi aspek politik. Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu menggunakan pola-pola responsif atau reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya terkait materi pertama dan kedua. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jihan Khotijah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari Saudara Nasa mengenai teori penyebab konflik. 3 teori telah dijelaskan oleh Saudara Nasa. Yang selanjutnya yaitu teori keempat, teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik ini bisa terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog antara orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, serta mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap milik yang lain. Karena itu sasarannya tuh hendak dicapai oleh teori ini. Yang pertama, menambah pengetahuan para pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain. Yang kedua, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar budaya yang efektif. Nah, berdasarkan pendapat Chaucer, yang membedakan 2 tipe dasar konflik itu konflik realistik dan non-realistik. Menurut pemakalah ini berpendapat bahwa teori identitas dan teori kesalahpahaman antar budaya dapat dikelompokkan pada konsep konflik non-realistik. Konflik realistik memiliki sumber yang konkret dan bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik non-realistik itu didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Konflik ialah tujuan itu sendiri, baik diizinkan atau tidak. Konflik non-realistik merupakan suatu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas satu kelompok. Dan cara ini mewujudkan bentuk kekejian yang sesungguhnya turun dari sumber lain. Antara konflik pertama dan kedua, konflik non-realistiklah cenderung sulit untuk menemukan resolusi konflik. Konsensus dan perdamaian tidak akan mudah diperoleh. Bagi Chaucer, sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan adanya dua tipe sekaligus sehingga menimbulkan situasi yang lebih konflik. Yang kelima, teori identitas. Berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori ini mengusulkan menyelesaikan konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokokarya dan dialog antara wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak. Teori ini tuh berasumsi bahwa konflik itu disebabkan karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan. Nah, si teori ini juga mempunyai sasaran yang bakal dicapai itu yaitu yang pertama melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak yang mengalami konflik. Mereka tuh diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka
rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Yang kedua, meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas semua pihak. Jadi, teori identitas ini secara khusus dapat dikaitkan pada teori identitas sosial. Teori identitas sosial ini menjelaskan perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses penting, yaitu proses kognitif dan proses motivasional. Proses kognitif ini membuat si individu melakukan kategorisasi pada stimulus yang ia hadapi, termasuk juga pada kelompok yang ia temui, hingga individu cenderung memandang orang lain itu sebagai anggota in-group atau anggota out-group. Sementara itu, sebagai proses motivasional, perilaku yang ditampilkan anggota suatu kelompok merupakan usaha individu agar memperoleh harga diri dari identitas yang positif. Setiap individu memiliki motivasi untuk memiliki harga diri yang positif dan untuk memelihara harga dirinya. Ia mengidentifikasi diri pada kelompok tertentu, terutama yang memiliki berbagai kualitas positif. Yang selanjutnya, teori transformasi konflik. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa terjadi karena adanya suatu masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penganut teori ini itu berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing. Transformasi konflik dilakukan untuk mengubah hubungan dominatif menuju hubungan damai di antara berbagai pihak. Nah, dalam hal ini terciptanya keseimbangan hubungan kekuasaan antar berbagai pihak sangat penting. Dari kondisi dominasi yang menyebabkan terjadinya konflik, strategi transformasi ini melakukan upaya untuk mengubah kekuasaan dari semula bersifat asimetris atau tidak seimbang menuju hubungan kekuasaan bersifat simetris. Pendekatan transformasi konflik ini berbeda dengan manajemen konflik atau resolusi konflik. Sedangkan transformasi konflik itu melibatkan suatu transformasi hubungan yang mendukung kekerasan. Pendekatan penyelesaian konflik ini berusaha untuk memindahkan pihak yang berkonflik dari zero sum sampai menuju hasil yang positif, seringkali dengan bantuan pihak luar. Yang selanjutnya, materi mengenai pandangan Islam tentang konflik sosial. Menurut para ilmuwan sosial, kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalu dibayang-bayangi oleh apa yang disebut dengan agama. Bahkan dalam kehidupan sekarang pun dengan kemajuan teknologi supra modern, manusia tak luput dari agama. Agama menjadi kebutuhan dasar manusia karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam hidup manusia. Hampir semua masyarakat manusia mempunyai agama. Agama dapat dipandang sebagai suatu kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya. Nah, untuk mengatasi keterbatasan itu, orang berpaling kepada manipulasi kekuatan supranatural. Secara umum, agama adalah seperangkat aturan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam kehidupan masyarakat, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena agama berisikan ajaran-ajaran tentang kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang keberadaan manusia dan petunjuk untuk hidup bahagia. Nah, pada saat dimensi normatif Islam, maksudnya pada saat dimensi normatif paham dan keyakinan agama diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, selain melahirkan rasa kedamaian dan saling menghargai, sering pula melahirkan konflik yang berkepanjangan yang dapat mengganggu bahkan merusak kedamaian hidup di masyarakat. Dengan kata lain, ketika agama berada pada tingkat masyarakat, ia melahirkan fungsi integrasi dan fungsi konflik sosial. Agama adalah suatu dogma yang mengajarkan sekaligus mengajak kepada umat atau pengikutnya untuk mempercayai adanya Tuhan.
Tuhan semesta alam. Tuhan mewahyukan kepada Nabi dan Rasul untuk menyampaikan perintah dan larangannya. Ajaran agama bukan hanya berisi perintah dan larangannya saja, tetapi juga pedoman, norma-norma, petunjuk hidup yang mana yang seharusnya dilakukan, mana yang sebaiknya itu ditinggalkan dalam fungsinya yang integratif sosial serta dalam konteks pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agama itu mempunyai peranan sebagai faktor pemantapan stabilitas atau keseimbangan. Agama Islam dengan sengaja ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini secara signifikan mampu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi selama ini. Untuk itu dalam Al-Quran itu menawarkan spirit dalam menginspirasi dan memotivasi untuk mewujudkan resolusi konflik itu menuju perdamaian. Yang pertama, al-tabayun atau klarifikasi. Dalam hal ini dijadikan sebagai suatu upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi, terlebih informasi yang masih simpang siur kejelasannya yang dapat menimbulkan fitnah dan konflik. Sebagaimana di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, tahkim atau upaya mediasi. Dalam hal ini upaya tahkim dilakukan sebagai salah satu cara mendamaikan dua belah pihak yang telah berkonflik dengan mendatangkan seorang mediator sebagai juru damai, sebagaimana dikatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 35. Sebagai catatan bahwa seorang mediator harus berdiri di tengah, artinya tanpa memihak dan bersipati kepada salah satu pihak yang tengah berkonflik. Ia seharusnya itu mendorong dan mengondisikan kedua belah pihak tersebut ke arah perdamaian. Yang ketiga, asyuro atau musyawarah. Upaya ini ditempuh untuk memecahkan persoalan atau mencari solusi dengan mengambil keputusan bersama. Hal ini dianggap penting dalam kasus terjadinya konflik. Pentingnya musyawarah ditegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 158. Yang keempat, saling memaafkan atau al-afu. Ketika terjadi konflik, maka masing-masing pihak cenderung mempertahankan ego sektoral mereka, sehingga saling memaafkan merupakan indikator awal akhirnya kebaikan dan ketakwaan seseorang, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang mampu menciptakan kondisi perdamaian dalam kehidupan manusia. Yang kelima, al-islah atau berdamai. Setelah upaya saling memaafkan, maka tekad untuk berdamai pun menjadi sebuah keharusan. Sebab Al-Quran sendiri ini menegaskan untuk berdamai dalam berteologi atau berkeyakinan. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Yang keenam, al-adl atau berlaku adil. Keadilan ini merupakan suatu keniscayaan dalam menciptakan kondisi damai dan harmoni. Sebab kezoliman, lawan dari keadilan ini pada dasarnya akan menyulut konflik bagi pihak yang dizolimi. Keadilan merupakan indikator ketakwaan dari seseorang itu. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Yang ketujuh, al-huriyah atau jaminan kebebasan. Al-Quran sangat menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan dalam menentukan keyakinan atau agama, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Oleh karena itu, kebebasan merupakan suatu hak setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum yang tepat dan benar. Sekian penjelasan materi dari saya. Jadi teori penyebab konflik itu merupakan fenomena yang tak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia, karena ia memang merupakan bagian yang inherent dari eksistensi manusia tersendiri. Nah, teori-teori penyebab konflik ini tadi sudah dijelaskan ada 6 teori. Dalam teori kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3, terdiri dari substansif, prosedural, dan psikologi. Agama juga dapat dijadikan sebagai sebuah solusi komprehensif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai landasan teologi dalam berinteraksi satu golongan masyarakat dengan golongan lainnya. Untuk itu, Al-Quran menawarkan spirit dalam menginspirasi dan memotivasi untuk mewujudkan resolusi konflik menuju perdamaian
perdamaian yang sebagaimana seperti tabayun, tahkim, atau upaya mediasi, musyawarah, saling memaafkan, berdamai, berlaku adil, dan jaminan kebebasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.